Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan sholat, dan membelanjakan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, baik secara sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan balasan kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Pada Quran Surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30 ada 3 prestasi dan harapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perniagaan yang tidak pernah rugi, kesempurnaan balasan ditambah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana cara memperolehnya? Maka pada ayat 29 menurut Ibnu Katsir, ayat itu disebut dengan ayatul Qurra. Pecinta Al-Quran dengan berupaya untuk mengerti apa yang dibaca, kemudian berusaha untuk memahami, mengamalkan, dan menyebarluaskan kepada yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballahi, orang-orang yang membaca atau tilawah Al-Quran, yang berupaya untuk memahami apa yang dibaca itu, kemudian menjadi pegangan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalatah, mendirikan salat. Artinya syarat rukunnya, kemudian aturan-aturannya dipenuhi dengan cara yang benar, kemudian kandungan nilai-nilai di dalam salat itu yang senantiasa ditegakkan. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, mereka yang senantiasa membelanjakan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Seperti zakat, itu memang harus terang-terangan disampaikan kepada amil, dengan berupaya untuk menghitung jangan sampai keliru. Karena di dalam zakat itu ada nisab, ketentuan minimal yang harus dikeluarkan apabila memiliki harta senilai yang telah ditetapkan, yang ada menggunakan
standarnya kemas 85 gram emas murni, belum lagi yang pertanian. Nah, ini perlu dipelajari, ini harus terang-terangan, yang perlu bantuan dari Amil itu untuk memberikan penjelasan bagaimana cara menghitungnya. Jadi niatnya harus benar. Yang berhak menerima 8 golongan yang disebut dengan mustahik. Nah, apabila 3 hal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan berbisnis dengan Allah yang tidak akan mengalami kerugian, yaitu yang diperoleh, yang dimaksud dengan pahala yang besar adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berupaya untuk telaah Al-Quran, mendirikan sholat, membelanjakan harta sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, dengan harapan agar Allah memberikan balasan berupa amal kebaikan-kebaikan. Dari karunia-Nya Allah akan menutupi keburukan-keburukan dan membalas dengan yang lebih baik. Sehingga yarjuna tijaratan lan tabur, tidak ada lagi namanya harapan selain perniagaan yang menguntungkan, dan Allah yang akan membelinya. Mereka itu mengharapkan balasan dari sisi Allah, yang pasti mereka dapati bahwa keutamaan Al-Quran, bahwa pelakunya digambar seperti pedagang yang sedang mengelola dagangannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat At-Taubah ayat 111, Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah yang sudah dijelaskan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan berbisnis, jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Fatir dilanjutkan pada ayat 31 sampai 32 bahwa mereka yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan telah membenarkan apa yang telah disampaikan Allah pada kitab-kitab sebelumnya, Allah itu maha teliti dan maha melihat akan hamba-hambanya. Kemudian pada ayat 32, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka faminhum zalimul linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah.
Dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka ada kelompok yang mendolimi dirinya sendiri, dan ada yang tengah-tengah, dan ada bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diizinkan oleh Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi ada sudah tahu petunjuk Al-Quran, namun mendolimi dirinya sendiri, seperti kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ketika berlebihan di dalam hal makan, maka otomatis akan muncul rasa sakit. Nah, sehingga sakit itu disebabkan mereka tidak mematuhi aturan-aturan Allah. Ada yang tengah-tengah, seperti melakukan ibadah salat, puasa, bahkan haji. Tapi ketika diperintahkan untuk mengeluarkan harta, baik zakat ataupun sedekah atau kewajiban-kewajiban yang lain, mereka tidak mau. Jadi tidak berislam secara total. Nah, yang ketiga ini yang segera bergegas ketika sudah mendapatkan perintah Allah, langsung untuk menjadi orang yang pertama dan utama untuk melakukan bagaimana Al-Quran itu menjadi pegangan dan gaya hidup sebagai Muslim. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, apa untungnya yang akan diberikan oleh Allah? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha kharir. Jadi Allah itu akan memberikan kepada mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dan emas-emas, mutiara yang menjadi kecintaan manusia, lebih-lebih perempuan, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tiga hal itu semua ada kesempatan, peluang yang besar untuk kita lakukan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, lebih-lebih pada 10 yang terakhir. Maka Allah itu menjanjikan pada surat Al-Qadar untuk malam penentuan siapa yang masuk kategori yang berbisnis dengan Allah mendapatkan keuntungan yang besar, yang mereka masuk pada kategori sabiqun bil khairat, yang akan diberi oleh Allah karunia berupa surga. Semua yang menjadi kecintaan manusia akan diberikan oleh Allah berlipat ganda di dalam surga itu. Nah, untuk itulah kenapa di akhir Ramadan Rasulullah banyak mendekatkan diri kepada Allah, di rumah Allah, di masjid, karena di rumah kita banyak sekali gangguan. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan bahwa di akhir zaman itu syaitan itu dibeli berada di rumah umat Islam. Ada TV, ada laptop, ada HP, sehingga memperbanyak di masjid. Karena yang kita harapkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi aminnya malaikat ketika kita melakukan salat berjamaah, ketika imam menyampaikan sami Allahu liman hamidah, kita makmum menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rasulullah bertanya setelah selesai salat, siapa tadi yang membaca itu? Saya ya Rasul. Ada sahabat yang mengacungkan tangan. Tadi saya melihat 30 lebih malaikat berebut mengamini.
karena Anda membaca itu. Nah, apa yang dilakukan oleh malaikat yang mendampingi kita ketika kita berada di masjid, thalabul ilmi di masjid, melakukan salat 5 waktu di masjid, iktikaf di masjid? Dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab api neraka. Itulah aminnya malaikat yang menguatkan ketika kita meminta ampun, ya, lebih-lebih kalau kita berada di masjid. Kemudian di ayat 8 surat Ghafir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita sangat berharap dikumpulkan dengan nenek moyang kita yang seiman, pasangan suami istri, keturunan. Jadi itulah yang diharapkan. Jadi malaikat tidak butuh untuk dirinya, tapi malaikat senantiasa memohon kepada Allah untuk kita. Kemudian ayat 9, wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Dan pelihara mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang kau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau Rasulullah sendiri mengatakan, jadi kalau kita beribadah, jangan berharap untuk meraih surga, karena masuk surga itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di akhir Ramadan, bagi kita yang tidak bisa ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Kota Suci, mari kita kuatkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita untuk kita makmurkan kembali, agar kita masuk pada kategori dalam final kita adalah sang juara, malam penentuan yang kita ingin meraihnya, penentuan kita masuk pada kategori yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 prestasi dan harapan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala: tilawah Al-Quran, dirikan salat, membelanjakan harta yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.